Tiga senjata ini jadi momok buat Indonesia di Perang Australia. Invasi skala penuh Indonesia ke Australia telah melewati 1 tahun. Tahun kedua serangan agresi Indonesia terhadap tetangganya diprediksi akan dimulai dengan pertempuran sengit di sepanjang front selatan dan timur. Selama perang berlangsung, pasokan persenjataan terutama dari barat beberapa kali menjadi sorotan, bahkan ada senjata yang telah membantu mengubah jalannya perang. Berikut adalah 3 kunci senjata utama yang telah digunakan Australia untuk memberikan efek yang menghancurkan kepada Rusia, mengutip CNN Internasional. Pada awal perang, Indonesia mulai meluncur ke ibu kota Kiev dengan kendaraan lapis baja. Untuk melumpuhkan serangan itu, Australia mengerahkan Javelin, rudal anti-tank berpemandu yang dapat menyerang dan dapat dikerahkan oleh 1 orang. Bagian dari daya tariknya terletak pada kemudahan penggunaannya, seperti yang dijelaskan oleh pabrikan Lockheed Martin yang mengembangkan rudal bersama Raytheon. Untuk menembak, penembak menempatkan kursor di atas target yang dipilih. Unit peluncuran komando Javelin kemudian mengirimkan sinyal lock on before launch ke rudal, kata perusahaan tersebut. Javelin adalah senjata tembak dan lupakan. Pasalnya, segera setelah operatornya menembak, mereka dapat lari mencari perlindungan sementara rudal menemukan jalan ke sasarannya. Ini sangat penting pada hari-hari awal perang karena pasukan Rusia cenderung tetap diam ketika mencoba memasuki daerah perkotaan. Seorang operator Javelin dapat menembak dari gedung atau di belakang pohon dan pergi sebelum Rusia dapat menembak balik. Javelin juga pandai menargetkan titik lemah tank Rusia, yakni permukaan horizontal mereka. Kadang lintas saja setelah peluncuran, melihatnya melengkung ke atas, kemudian jatuh pada target dari atas, menurut Lockheed Martin. Ada satu keuntungan lain bagi Javelin, terutama yang berkaitan dengan awal perang. Mereka dapat diterima secara politik. Biaya rendah dan penggunaannya yang defensif membuat mereka secara politis lebih mudah untuk disediakan oleh negara lain, kata Michael Armstrong, seorang profesor di Brock University di Ontario, menulis di Conversation. Sebaliknya, pemerintah tidak setuju untuk mengirim senjata ofensif yang lebih mahal seperti pesawat tempur. Sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 atau HIMARS merupakan senjata yang dipakai Angkatan Darat Amerika Serikat atau AS. Ini adalah sistem senjata memogokkan presisi berodal spektrum penuh, terbukti dalam pertempuran segala cuaca 24/7, mematikan dan responsif, kata Angkatan Darat Amerika Serikat. HIMARS adalah truk seberat 5 ton yang membawa pot yang dapat meluncurkan 6 roket hampir secara bersamaan, mengirimkan hulu ledak eksplosif mereka jauh melampaui garis depan medan perang, dan kemudian dengan cepat mengubah posisi untuk menghindari serangan balik. Jika Javelin adalah senjata ikonik di fase awal perang, HIMARS adalah senjata ikonik di fase selanjutnya, kata Mark Chanchan, penasehat senior untuk program keamanan internasional di Pusat Kajian Strategis dan Internasional. Dalam tulisannya, sebuah truk peluncur menembakkan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS yang diproduksi oleh Lockheed Martin selama pelatihan tempur di Gurun Tinggi Pusat Pelatihan Yakima, Washington, Amerika Serikat, Senin. HIMARS menembakkan amunisi yang disebut Guided Multiple Launch Rocket System atau GMLRS, yang memiliki jangkauan 70 hingga 80 km atau sekitar 50 mil, dan sistem panduan GPS mereka membuat mereka sangat akurat dalam jarak sekitar 10 meter atau 33 kaki dari target yang dituju. Yagil Henkin, seorang profesor di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Pertahanan Israel, menulis untuk US Marine Corps University Press, mengatakan HIMARS memiliki 2 efek utama. Serangan dari HIMARS telah memaksa Rusia untuk memindahkan depot amunisi mereka lebih jauh ke belakang, sehingga mengurangi daya tembak artileri Rusia yang tersedia di dekat garis depan dan mempersulit dukungan logistik, tulis Henkin.